Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di channel Alvin Mauludi. Oke, channel yang kontennya tidak pernah namanya berfaedah. Oke, kembali lagi nih di dalam konten gua. Nah, ini gua lagi nyore sih sebentar sambil ngejemput temen gua di daerah Gamping. Ya udahlah, sekalian gua buat video aja buat kalian gitu kan. Nah, di sini gua mau cerita sedikit nih teman-teman. Kemarin kan gua kan punya, ya seperti bilang kayak all shop gitu sih ya. Dan gue juga kemarin juga sempat jual knalpot gua yang motor ini. Kan sebenarnya waktu itu gua pakai knalpot racing nih. Nah, tapi ternyata gua kurang suka nih. Ya udahlah, akhirnya gue jual aja knalpotnya. Ya udahlah, gua taruhlah iklannya di salah satu marketplace, ya kan. Nah, tiba-tiba bukan iklan itu udah muncul tuh, ya kan. Terus ada yang lihat, ada yang nawar-nawar. Nah, tiba-tiba itu ada salah satu orang yang coba untuk nawar knalpot gua. Nah, dia coba nanya kan harganya berapa. Ya gue sebutin aja kan harganya. Terus dia bilang bisa dikirim nggak ke daerah yang dia tuju gitu. Waktu itu ada 3 orang. Yang pertama itu daerah Bekasi, kedua Bogor, yang ketiga Lampung gitu. Nah, dia udah ngirimin tuh alamatnya lengkap sama nomor kode posnya. Pas gua cek, itu kecamatannya nggak ada, terus nggak sesuai juga kode posnya. Nah, dari situ gua mulai curiga nih teman-teman, ya kan. Soalnya kan gua kalau misalkan mau itu kan ngirim-ngirim barang-barang dulu, gua harus udah cek dulu lokasinya supaya apa, bisa menentukan ongkirnya gitu loh. Nah, dari situ gua cek, nggak ada semua, sumpah nggak ada. Ya udahlah, terus gua ladenin aja kan. Oh, mungkin dia lupa, tapi memang benar gitu kan. Nah, gua terus dia nanya kan, berapa mas semuanya? Kata gua sekian sekian sekian. Ya udah, kata dia, ya udah mas, nomor rekeningnya ya, nanti segera dikirim barangnya. Oke, gua kasih lah nomor rekening gua. Dah, gua udah kasih nomor rekeningnya. Tiba-tiba dia minta fotoin barangnya. Mas, coba tolong kirimin gambar knalpotnya sama kartu ATM gua, guys. Dia bilangnya sebagai jaminan. Sumpah, dia bilang sebagai jaminan. Nah, dari situ gua udah mulai curiga. Buat apa dia minta bilang curiga? Terus waktu dia bilang untuk jaminan, gue bilang, apakah nggak bisa selain kartu ATM? Terus dia coba balas lagi. Waktu itu ada yang balas chat, ada yang balas lewat VN. Katanya ya sebagai jaminan aja bang, kalau misalkan gue percaya sama lu gitu. Kalau gue sih kan, kalau misalkan orang yang udah masuk ya udah pasti gue kirim gitu barangnya, karena kan gue nggak berani nipu-nipu kayak gitu. Nah, yaudahlah, dia coba ngebujuk gue untuk ngirimin foto knalpotnya sama gambar kartu ATM gue. Nah, disitulah gue kerjain lagi sama gue. Pas gue disuruh ngirim foto knalpot itu, gua kirimin lagi foto knalpot yang dia kirim lagi sebagai contoh, yang ada kartu ATM punya siapa, entah itu punya siapa yang dikerjain sama dia apa gimana gitu ya. Nah, gua kirim balik, gua bilang gini, kayak gini bang. Iya, kata gitu, kata dia gitu. Oke, kata gua. Nah, pas udah gua kirim balik tuh ya, terus gua kirimin aja lah foto knalpot gua tanpa kartu ATM-nya. Terus dia tetap ngobrol, kartu ATM-nya belum bang, kata dia. Yo, ya kata gua nggak gua kirimin lah, karena gua udah tahu itu pasti ada penipu. Dan kenapa? Pastinya kalau misalkan kita jual beli dalam bentuk online ataupun apa, itu kita cukup menggunakan nomor rekening aja guys. Jadi nggak boleh kita memberitahu privasi nomor kartu kita ataupun yang lainnya, cukup dengan nomor rekening saja. Nah, pas gua kasih itu, terus gua VN lah sama gua. Ada yang VN, ada yang gua macam-macam lah. Ada 3 orang itu beda-beda gua. Yang satu dia nge-VN gua, ya kan, untuk ngirimin itu. Terus gue bilang ini, makanya bang, kalau misalkan lu mau nipu-nipu, lu ngeliat dulu, salah lu ngeliat gua, tobat kata gua. Nah, dari situ dia bilang, anjir ngeri gua kan, gini dia kayaknya kepencet itu VN-nya sama temennya gitu. Nah, dari situ dia langsung ngeblokir nomor WA gua. Nah, terus yang satunya itu gua kirimin gambar kayak gambar neraka gitu. Mbak ini gak pakai helm, astagfirullah.
Mbak pakai rem ya Mbak, ya kan. Gue kirimin gambar neraka, di blok juga ya kan. Terus yang satunya juga sama tuh yang dari Lampung itu, gue tau lah gue dari Lampung ya kan. Masa iya nama nama kelurahannya Tanjung Karang, kecamatannya Kecamatan Kemiling, padahal kan itu jauh bro. Ya udahlah, gue situ juga sama juga kayak gitu, gue dikerjain juga, disuruh ngirimin foto itu sama kartu ATM gue, enggak sama gue. Jadinya ya udah, gue kirimin lagi tuh gambar neraka, diblokir juga guys ternyata edan. Nah terus juga gue juga ini kan punya all shop nih, terus ada yang megang adminnya itu, admin Instagramnya. Gila Allah, kapan gue punya mobil ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini keren banget mobil gue. Oke, lanjut kita bahas lagi. Jadi gue punya all shop juga, jualan jilbab, tapi yang megang adminnya itu bukan gue tapi teman gue yang di Lampung. Dia adik kelas gue sih di Man, ya kan. Jadi dia megang tuh, lumayan lah buat tambah-tambahan dia uang jajan, jadi dia megang adminnya. Nah dia bilang, Kak ini ada yang mau order tapi keluar kota, aku bingung gimana caranya. Kata gue gini, ya udah kalau misalkan dia pengen bener-bener itu, kasih aja nomor rekening kamu dek, kasih nomor rekening kamu, terus nanti minta alamatnya, nanti kita cari tahu ongkirnya berapa ke kotanya. Nah dari situ dia nanya, sama aja kayak apa kasus sama kayak gue itu, dia ngasih alamatnya, terus suruh gue cek lagi kan, itu nggak ada. Jadi gue bilang ini, dia hati-hati itu penipuan ya kan. Terus si adik kelas gue ini bilang dia nggak punya m-banking ke penipunya. Kata dia nggak punya m-banking ke penipunya. Terus dia dikirimin step-step step-step pengiriman uang di ATM guys. Jadi disuruh masukin rekening atas nama dia, terus jumlah yang di sini suruh ini. Kata gua gini lah, itu udah pasti penipuan. Ya udahlah, akhirnya dari situ adik kelas gue ini takut lah. Dari situ takut ya. Ya namanya baru pertama kali ya, baru namanya belajar gitu kan ya, takut. Kalau gua sih udah biasa gitu, kalau misalkan bagi dia ya itu suatu hal yang baru gitu, tapi nggak apa-apa buat pelajaran buat dia gitu, dan buat kita semua juga pelajaran gitu. Nah jadi dialah takut. Pas itu gue udah ikutin aja kata-kata gue bilang ke adik gue gitu, adik kelas gue gitu, udah ikutin aja kata-kata gue. Ya udah, kata dia ngikutin gue kan. Terus yang si penipu itu kekeh untuk mintain nomor itu, kartu ATM punya adik kelas gue ini guys, sama suruh ke ATM sebentar kata dia. Kata gue, udah kirimin aja nih. Gue kirimin lah foto gambar neraka itu kan, suruh gue kirim ke penipu itu, dikirimin lah sama adik kelas gue. Nah, pas udah dikirimin itu, gila guys, langsung diblokir edan. Nah ya udahlah, dari situlah kan akhirnya adik kelas gue ini tahu kalau misalkan penipuan itu juga nggak hanya dari kita beli barang ya kan, terus nanti kita minta nomor rekening ke yang jual itu, kita ngirim duit, terus nanti yang penjual itu ngeblokir nomor WA kita gitu. Enggak, tapi sekarang itu modelnya kita yang jual barang, mereka yang bakalan minta nomor rekening kita, dan mereka juga yang bakal minta nomor kartu ATM kita gitu. Nah dari situlah dia belajar, terus juga dia tahu kalau misalkan modus penipuan itu udah banyak sekarang. Nah jadi pelajarannya teman-teman, hati-hati pokoknya. Sekarang itu banyak sekali modus-modus penipuan, mulai dari jualan online, yang kalian punya jualan online, termasuk yang baru pertama kali membuka jualan online atau mau mulai jualan online, itu hati-hati. Karena apa? Banyak sekali modus-modus penipuan di luar sana yang mengatasnamakan orang lain dan menggunakan ATM orang lain guys. Jadi harus hati-hati. Dan juga pernah gue juga mendapatkan ketika itu ada pelanggan yang mengaku katanya sudah order barang gua, terus dia juga sudah mengaku juga kalau sudah mentransfer uangnya. Dia juga sempat menunjukkan bukti transferannya gitu. Nah di situ memang sama persis guys, struknya, tulisannya, fontnya itu sama banget guys. Tapi kalian harus jeli ketika memang sudah
ditransfer sama pembeli itu harus dicek lagi gitu, jangan sampai kita yang kena penipu gitu. Nah kalau misalkan memang benar-benar memang itu benar-benar penipu, ya udah guys, dihiraukan saja gitu. Tapi kalau gua sih ya gua kerjain balik, karena apa, asik orang-orang kayak gitu mau nipu-nipu orang itu rasanya gemes gitu, merusak citra yang sudah dibangun baik sebelumnya gitu. Buat apa coba mereka nipu-nipu seperti itu ya kan? Apa mereka kurang kerjaan, apa mereka lagi butuh duit, atau mereka lagi memang pengangguran? Padahal kan kalau misalkan kita nyari uang seperti itu, malah uangnya itu nggak berkah, nggak barokah ya guys ya, tidak halal gitu, mengambil hak orang lain. Dan kita juga harus pinter-pinter guys, jangan sampai kita malah terpancing dan tergiur dengan mereka begitu. Karena apa, banyak sekali modus-modus penipuan sekarang ini, nggak hanya di seperti itu ya kan, banyak banget penipuan-penipuan. Nah pokoknya intinya sama teman-teman semua ya yang nonton video ini, tetap hati-hati dan selalu waspada, jangan sampai lengah, terus juga harus teliti, jangan sampai kita yang tertipu gitu, apalagi kita yang bisa menipu gitu. Jangan sampai guys, itu nggak baik gitu. Supaya apa, nah aku cerita lagi nih, kalau misalkan kita ngasih nomor rekening, nomor kartu kita, kartu ATM kita, nanti dia itu, si penipu ini bakalan minta nomor verifikasi yang sudah mereka masukkan di aplikasi mereka, terus nanti akan mendapatkan nomor SMS verifikasi di nomor kita guys. Terus nanti si penipu itu minta kirimin screenshotan nomor verifikasi yang sudah dapat dari SMS kita itu, nanti kita kirim ke sana. Nah mereka itu memverifikasi melalui aplikasi mereka, terus mereka lah sudah terverifikasi dan mereka menguras semua isi saldo ATM kita guys gitu. Jadi mereka itu, dan itu kalau ketika sudah dikuras, sudah terverifikasi dengan aplikasi mereka, kita itu bakalan nih, misalkan nih gua mau nyetor lagi nih, karena kan saldo gua ada habis nih gara-gara itu, terus gua masukin lagi lah ke ATM. Nah ketika kita setor ke isi saldonya terisi lagi, itu bakalan disudut lagi guys dengan mereka tanpa verifikasi, karena mereka sudah terhubung dengan kartu ATM kita. Jadi kita salah satunya adalah memblokir verifikasi itu ke banknya, ke bank yang kita pakai gitu guys. Nah makanya tuh teman-teman harus hati-hati tuh, karena memang itu wah bisa menguras apa ya, menguras saldo kita gitu. Gua waktu itu nggak terlalu banyak sih, karena gua baru pertama kali. Nah nih gua share pengalaman gua gitu. Gua bukan sekali dua kali sih mengalami seperti itu, gua sering gitu kan. Karena memang banyak banget gitu loh, gue jual barang, ada yang minta kirim ke kirim ke luar kota, ya gue iyain. Kalau misalkan itu dia langsung transfer, gue langsung kirim gitu ya kan. Intinya mah gue cuman cukup ngirim, gue cuman cukup ngirim nomor rekening doang, nggak lebih. Gue pokoknya nomor ATM itu yang ada di kartu ATM itu nih, yang kayak gini nih, itu cukup kita yang tahu guys, jangan sampai orang lain tahu gitu. Dan jangan sampai juga nomor telepon yang terhubung di kartu ATM kita itu mereka tahu, apalagi ketika mendapat kode verifikasi, itu adalah privasi kita yang harus kita jaga gitu. Jangan sampai orang lain tahu. Karena apa, ketika orang lain tahu, itulah bahaya sebenarnya guys, bisa disedot, bisa diapa gitu tuh. Oke, mungkin itu saja video yang bisa gua buat pada sore ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Oke, jangan lupa di subscribe ya channel YouTube gua, bakalan ada video-video yang tidak menarik sama sekali untuk kalian tonton. Dan jangan lupa like, comment, and share juga ke teman-teman kalian guys. Terima kasih, selamat siang, selamat sore, dan sampai jumpa.